Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin di masa yang tidak terlalu baik ini, di mana angka COVID sedang semakin naik dari hari ke hari, saudara-saudara. Tapi kita percaya malam hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya, dan Tuhan akan menguatkan kita. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Tuhan di tengah masa yang genting dan tidak mengenakan ini. Mungkin sebagian dari kami mengalami ketakutan, kekhawatiran karena angka penularan COVID yang semakin naik dari hari ke hari. Sebagian dari kami Tuhan mengalami yang namanya penderitaan Tuhan karena mungkin kami telah terpapar virus corona. Sebagian dari kami, keluarga kami Tuhan terpapar juga oleh virus ini. Tapi kami rindu Tuhan supaya malam hari ini firman-Mu berbicara kepada setiap kami, menolong supaya kami menemukan kekuatan baru di dalam Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu menyapa kami dan menolong kami. Kami berdoa, mohon anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan malam hari ini akan saya beri judul Tuhan adalah penjagaku, yang terambil dari Mazmur nomor 121 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, di bulan ini kita menemukan satu fakta, berita-berita yang mungkin berseliweran di sosial media atau di grup WhatsApp kita. Di mana kita menemukan berita bahwa Indonesia sementara terancam genting COVID-19. Dari bulan Juni, buntut dari libur panjang, saudara-saudara, angka penularan COVID semakin naik, menggila dari hari ke hari. Bahkan kemarin, saudara-saudara, di hari Minggu tercatat bahwa Jakarta mengalami rekor penularan terbesar, 9.000 kasus, saudara-saudara. Dan ini adalah satu angka yang tidak main-main. Sebagian dari kita mungkin sudah mengalami kekhawatiran ketika kita mendapatkan forward video dari grup-grup WhatsApp saudara-saudara, di mana salah satunya saya kira mungkin sudah menonton di rumah sakit, satu capture saudara-saudara di rumah sakit Bekasi, di satu rumah sakit di sana, di mana orang bahkan sampai pasien COVID itu saudara-saudara mengantri di lapangan parkir, bahkan ada yang di belakang mobil pick up saudara-saudara. Ini satu pemandangan yang tidak mengenakan. Sebagian besar dari kita mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa. Saudara, tidak jarang saya mendapatkan di grup-grup WhatsApp saudara-saudara betapa banyak di antara kita mengalami rasa desperate, mengalami rasa khawatir, mengalami rasa ketakutan saudara-saudara karena angka ini semakin lama semakin tinggi. Bahkan saudara-saudara, barusan semalam saya dikabari oleh pemerhati saya daerah City Resort saudara-saudara, di mana di daerah rusun saudara-saudara di City Park itu dilakukan atau diberlakukan lockdown secara lokal, di mana tamu tidak boleh datang sama sekali, saudara-saudara. Saudara, hal ini memberikan satu kekhawatiran yang begitu besar. Akankah situasi ini dapat kita lalui? Saudara-saudara, di saat seperti ini, firman Tuhan sampai kepada kita. Firman Tuhan menyapa kita sekali lagi melalui Mazmur nomor 121 ini. Tuhan adalah penjagaku. Tuhan adalah penjagaku. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat Mazmur ini dengan lebih dekat. Dan Mazmur ini saudara-saudara dimulai dengan sebuah kata, nyanyian ziarah. Saudara-saudara, ketika kita membaca nyanyian ziarah, mungkin sebagian di antara kita langsung berpikir kuburan misalnya. Karena bayangan kita adalah kalau berziarah itu adalah di kuburan. Tetapi saudara, kata ziarah yang ada di dalam bagian ini tidak tepat kalau misalnya kita terjemahkan sebagai ziarah kuburan. Karena ziarah ini sebenarnya saudara bisa juga berarti bahwa orang sedang melakukan sebuah ritual keagamaan atau perjalanan keagamaan. Mungkin kalau saudara pernah mendengar istilah ziarah ke kota suci, nah seperti itu kira-kira saudara-saudara. Jadi Mazmur 121 ini mempunyai latar di mana ini adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang ketika mereka sedang melakukan sebuah ziarah atau perjalanan keagamaan ke Yerusalem. Saudara, kita tahu bahwa di Yerusalem atau orang-orang Yahudi pada sampai hari ini itu mempunyai 3
acara keagamaan yang besar, saudara-saudara. Salah satu di antaranya adalah acara Paskah. Dan ini memang adalah konteks nyanyian yang dinyanyikan orang-orang Yahudi untuk saudara-saudara ketika mereka datang dan memasuki Yerusalem. Nah, menariknya saudara-saudara, nyanyian ini adalah nyanyian yang memang dinyanyikan ketika orang tersebut sedang melakukan perjalanan. Saudara, bagaimana saya bisa mengatakan hal demikian? Saudara, daerah sekitar Timur Tengah atau daerah menuju Yerusalem adalah sebuah daerah yang berbatu-batu atau gunung dan lembah. Dan ketika orang melakukan perjalanan menuju ke kota Yerusalem, memang pada nyatanya mereka melihat gunung dan batu. Makanya saudara-saudara di ayat pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara-saudara, memang betul demikianlah ketika orang melakukan perjalanan masuk kota Yerusalem, menuju kota Yerusalem, pemandangan gunung-gunung batu itulah yang mereka lihat. Dan pemazmur sengaja menggunakan pemandangan yang sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, cuma menariknya saudara-saudara, ketika dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ini satu hal yang saya ingin mengajak kita eksplorasi. Saudara-saudara, ketika dikatakan melayangkan mataku ke gunung-gunung, saudara-saudara, orang-orang Israel dari berbagai tempat, yaitu dari daerah perantauan, daerah di mana orang sering katakan itu adalah diaspora. Mereka datang menuju Yerusalem dan mereka mengalami yang namanya sebuah ketakutan, saudara-saudara. Ini terlihat dari bagaimana narasi yang dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Saudara, kalau misalnya kita baca Mazmur, seringkali Mazmur itu ada kaitannya dengan menyanyi memuji Tuhan. Setuju ya saudara-saudara ya? Dari kecil, dari SD, saudara, atau dari sekolah minggu kita diajarkan bahwa Mazmur itu adalah nyanyian untuk Tuhan. Sedangkan makanya dalam konsep pikiran kita adalah ini adalah nyanyian pujian. Tetapi saudara-saudara, kalau misalnya ini nyanyian pujian, maka seharusnya tone atau kalimat yang dilanjutkan setelah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, maka seharusnya kalimat ini adalah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tuhan adalah gunung batuku. Seharusnya begitu bukan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Siapakah yang lebih besar daripadamu Tuhan? Mungkin begitu. Tetapi menariknya adalah sang penulis mengatakan, dari mana datang pertolonganku? Ini menunjukkan saudara-saudara ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah ketakutan yang dialami oleh sang penulis Mazmur ketika dia sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Dari manakah akan datang pertolonganku, saudara-saudara? Mengapa bisa demikian? Saudara, saya ingin mengajak saudara sekali lagi melihat bahwa ini adalah bentuk topografi dari orang-orang yang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Biasanya perjalanan mereka, sekali lagi waktu itu belum ada mobil, saudara-saudara, sehingga mereka harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, atau katakanlah naik keledai, atau naik hewan, saudara-saudara, menuju ke Yerusalem. Nah, tetapi dalam perjalanan itu seringkali saudara-saudara ada bahaya yang menanti mereka. Yaitu ketika ada perampok atau ada penyamun yang menunggu di balik-balik celah gunung batu saudara-saudara yang akan bisa sewaktu-waktu mencelakakan mereka. Saudara, ketika membicarakan ini saya jadi teringat pengalaman saya dulu ketika saya praktek 2 bulan saudara-saudara di Palembang. Nah, pada waktu itu saya berkesempatan untuk pergi ke posnya Palembang, yaitu Lubuk Linggau. Itu adalah perjalanan 6 jam, saudara-saudara, naik mobil. Naik mobil 6 jam menuju ke kota Lubuk Linggau. Dan saya ingat betul perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat amat mendebarkan, di mana saudara-saudara ketika saya duduk di travel waktu itu, di depan, supir yang mengendarai mobil tersebut, saudara, menggeber mobilnya minimal 100 km per jam. Dengan sangat ngebut, dengan sangat mepet di depan saudara-saudara. Jadi ada mobil di depan saya yang mepet sekali jaraknya. Dalam hati saya, waduh ini kalau mobil depan ngerem mendadak, langsung saya mati seketika saudara-saudara. Maka keluarlah berita saudara-saudara mahasiswa praktek dari saat mati di tempat ya. Gara-gara saya ketabrak. Lalu saya bertanya sama supirnya, Pak kenapa kita mesti ngebut seperti ini? Lalu sang supir mengatakan kepada saya, Pak, kita harus sampai ke Lubuk Linggau sebelum jam 6 atau sebelum gelap. Kenapa demikian? Saudara-saudara,
Saya baru tahu ketika hari sudah mulai gelap, itu jalanan betul-betul gelap dan tidak ada penerangan sama sekali. Dan yang ditakutkan oleh supir sebenarnya bukan karena gelapnya. Tetapi yang ditakutkan oleh supir adalah ketika di jalan nanti ada yang namanya bajing loncat. Saudara tahu namanya bajing loncat bukan hewan saudara, tetapi perampok. Yang biasanya saudara-saudara merampok truk-truk muatan saudara yang loncat langsung ke muatan belakang truk tersebut. Dan sang supir ini begitu takut kalau ada perampokan di tengah jalan. Saudara, sampai hari ini ada yang namanya perampokan di daerah-daerah sepi. Apalagi saudara-saudara 2000 tahun yang lampau atau katakanlah 2000 sekian ratus tahun yang lampau pada waktu sang pemazmur menuliskan mazmur ini. Di dalam perjalanan selalu akan ada ancaman bahaya di mana perampok akan mencelakakan mereka. Perampok akan membuat mereka celaka di tengah jalan. Makanya sang perampok mengatakan, dari mana akan datang pertolonganku? Saudara-saudara. Saudara tentu masih ingat ketika Yesus menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Saudara-saudara, di tengah jalan orang tersebut dirampok habis-habisan. Nah, itu adalah sebuah cerita yang memang didasarkan pada budaya pada waktu itu atau kejadian pada waktu itu. Makanya sang pemazmur tidak heran mengatakan atau merasakan ada kegentaran. Dan dia mengatakan, dari mana akan datang pertolonganku? Jadi saudara-saudara, kalau saudara hari ini merasakan takut dan khawatir, kecemasan karena saudara melihat berita-berita hari ini, di mana angka COVID penularannya makin tinggi. Saudara tidak sendiri. Karena sang penulis Mazmur pun merasakan kegentaran yang sama. Sang penulis Mazmur pun mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Saudara tidak sendiri. Nah, tetapi saudara sang pemazmur kemudian mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, saya ingin memberikan penekanan saudara-saudara pada perkataan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa sang pemazmur harus memberikan keterangan bahwa Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi? Saudara-saudara, ketika sang pemazmur mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, bukan hanya karena ada masalah di sana, tetapi juga saudara-saudara pada waktu itu ada sebuah kebudayaan di mana setiap gunung itu punya Tuhannya sendiri atau punya ilahnya sendiri, punya dewanya sendiri. Saya berikan contoh saudara-saudara. Di gambar ini saudara-saudara muncul sebuah penggambaran ada dua patung saudara-saudara atau dua dewa. Yang pertama ini saudara-saudara adalah dewa Asyera atau Dewi Asyera. Ini adalah sesosok dewi yang disembah oleh masyarakat Kanaan pada waktu itu sebagai dewi kesuburan. Nah, sedangkan yang kedua adalah patung Baal atau dewa Baal. Ini mungkin saudara sering dengar namanya. Ini adalah dewa petir yang menjadi sesembahan penduduk pada waktu itu atau penduduk lokal, penduduk Kanaan. Nah, saudara-saudara, orang punya kebiasaan pada waktu itu di mana setiap gunung atau setiap tempat itu punya dewa atau dewinya sendiri. Sehingga kalau saudara melalui gunung tersebut, maka saudara harus kulonuwun. Nah, begitu saudara. Atau harus minta permisi atau katakanlah minta pertolongan dari dewa tersebut karena dewa tersebutlah yang mempunyai gunung tersebut. Saudara tidak percaya ada kebudayaan kayak gitu? Misalnya saudara-saudara, ini kalau misalnya pada zaman sekarang, kalau orang pergi lewat kuburan, katakanlah kuburan Utan Jati ya saudara-saudara. Seringkali saudara-saudara pesan orang, ya biasanya orang-orang tua kepada anak-anak yang ini adalah lewat kuburan begitu, apa saudara pesannya? Minta permisi, betul? Saya mau tanya, minta permisi sama siapa? Sama polisi? Ya bukan, saudara-saudara. Minta permisi sama? Karena dipercaya kuburan itu ada penunggunya atau ada setannya. Kalau saudara pernah camping, saudara-saudara, saya ingat dulu waktu saya camping, kakak senior itu mengatakan kalau kamu pipis jangan sembarangan. Kalau kamu pipis di batu besar atau di pohon besar, kamu harus ngomong permisi, saudara-saudara. Nah, saya mau tanya itu permisi sama siapa? Nah, karena ada kepercayaan bahwa di tempat itu ada penunggunya. Makanya saudara-saudara orang mengatakan permisi. Nah, kalau hari ini saja masih ada kepercayaan pada waktu seperti itu, apalagi pada waktu sang pemazmur ini, saudara-saudara. Nah, memang benar waktu itu setiap gunung itu punya dewa atau dewinya. Tetapi sang pemazmur mengatakan
Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara bisa lihat kontrasnya, di mana dewa atau dewi yang dipercaya orang pada waktu itu hanya menguasai daerah tertentu. Tetapi sang pemazmur melihat bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang menguasai alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga Tuhan, Yahweh, Allah Israel yang dipercayai adalah Allah yang jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa dari semua dewa dan dewi tersebut, saudara-saudara. Sehingga adalah alasan yang sangat kuat sekali, mendasar sekali, sang pemazmur menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita berhadapan dengan begitu banyak orang yang punya kepercayaannya masing-masing. Atau lebih tepatnya orang yang punya andalannya masing-masing. Saudara-saudara, saya menemukan satu cerita yang menarik sekali, lucu saudara. Suatu waktu saudara-saudara di sebuah pertokoan di Makassar, sang pemilik toko atau pemilik ruko membuka tokonya di pagi hari seperti biasa. Ketika dia membuka rukonya, saudara, begitu terkejutnya dia karena dia melihat ternyata ada sesosok laki-laki setengah baya sedang berada di dalam tokonya dan hanya memakai, maaf saudara-saudara, celana dalam, kolor saudara-saudara. Begitu kagetnya sang pemilik toko, lalu dia berteriak, maling saudara-saudara. Ya tentu laki-laki setengah telanjang di dalam toko ngapain saudara-saudara ya? Tentu bukan numpang mandi. Akhirnya saudara-saudara tukang beca, saudara-saudara tukang somai, tukang batagor di depan ruko itu langsung rame-rame gerudukin tuh toko saudara-saudara, dipukul orang tersebut saudara-saudara sampai babak belur. Nah kemudian orang tersebut ini dibawa saudara-saudara ke pos keamanan. Dan barulah diketahui bahwa orang tersebut ternyata adalah seorang satuan keamanan daerah tersebut. Dan dia sedang melakukan aksi pembobolan di ruko si engkoh ini saudara-saudara. Dan kemudian setelah ditanya, kamu kenapa maling? Kok kamu bisa ini? Lalu kemudian sang laki-laki ini mengatakan, saya sebenarnya seharusnya nggak bisa kelihatan, kata dia. Loh, kok bisa? Ditemukanlah saudara-saudara di kolornya itu ada secarik kertas saudara-saudara bertuliskan Arab di dalamnya. Nah, saudara langsung tahu apa ini? Itu adalah jimat atau aji-aji saudara-saudara ya. Lalu kemudian sang pelaku ini mengatakan, iya saya ketangkap mungkin karena masa aktif jimat saya udah habis saudara-saudara. Ini sih ngakak ya, saya baru tahu bahwa ternyata jimat itu ada masa aktifnya saudara-saudara. Ini mungkin sebuah peluang baru buat saudara, bukan hanya isi pulsa saudara-saudara, tapi isi ulang jimat saudara, mungkin bisa ya, bercanda. Tetapi saudara-saudara ini adalah fakta di mana hari ini masing-masing orang punya andalannya sendiri. Saudara-saudara bisa jadi selama ini kita pun punya andalan. Tetapi dengan keberadaan COVID ini kita tahu bahwa baik yang kaya maupun yang miskin, yang punya banyak uang maupun yang tidak punya banyak uang, yang tua atau yang muda saudara-saudara, mau di Jakarta atau mau sampai di pelosok, kita semua rentan sekali dengan yang namanya COVID ini. COVID tidak pandang usia, tidak pandang gender, tidak pandang status sosial saudara-saudara. Dia melibas semua orang. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, di ayat yang ketiga, sang pemazmur mengatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, dan sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sang pemazmur sadar betul bahwa Tuhan itu adalah penjaganya. Tuhan itulah yang menjaga kita. Tuhan itu yang adalah penolong kita. Saudara-saudara, kata yang dipakai atau istilah yang dipakai dalam bagian ini adalah syamar, saudara-saudara. Ini adalah bahasa Ibrani. Di mana syamar ini sendiri, saudara-saudara, mengandung sebuah arti bagaimana Tuhan itu akan menjaga kita. Tuhan itu akan memelihara kita. Tuhan itu akan memperhatikan kita. Bahkan Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, mari kita teguhkan iman kita. Percayalah bahwa Tuhan itu menjaga. Tuhan itu setia memelihara kita. Bahkan di masa-masa genting seperti ini. Sebagai umat Tuhan kita harus melihat dan memandang Tuhan sebagai gembala kita. Memandang Tuhan sebagai Allah yang tidak pernah absen. Tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lalai. Saudara, hari ini mungkin angka penularan COVID begitu tinggi.
Saudara-saudara kita terkejut, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak terkejut. Tetapi di satu sisi saudara-saudara sebagai umat Tuhan, marilah kita bijaksana. Saudara-saudara, di masa seperti ini, bukan berarti kemudian kita percaya Tuhan memelihara kita, lalu kemudian kita keluar tanpa pakai masker, kita langsung pergi kemana-mana, saudara suka-suka kita, nggak ada butuh-butuhnya kita pergi, nongkrong di kafe, nongkrong di restoran, saudara-saudara. Mari kita bersikap bijaksana sebagai umat Tuhan. Saya percaya Tuhan menjaga kita, salah satunya adalah dengan memberikan hikmat dan akal budi kepada kita, orang Kristen. Mari kita berhikmat. Saudara, saya sedih sekali ketika melihat, misalnya kalau pergi ke gereja, ngantor saudara-saudara atau pergi ke beraktivitas pelayanan saudara. Sedih sekali saya ketika melihat kalau saya dari rumah melalui jalan-jalan kampung, saudara, saya melihat ibu-ibu, emak-emak, saudara-saudara lagi ngerumpi tanpa masker. Anak-anak main bola, nggak ada masker-maskernya, saudara-saudara. Saudara, saya hanya berpikir, sadarkah mereka bahwa situasi ini tidak baik dan kita seharusnya menjaga diri? Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita tetap jaga diri kita. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi itu menciptakan akal budi kepada kita. Marilah kita juga mendukung saudara-saudara, melakukan atau melaksanakan prokes dengan baik, rajin mencuci tangan dan sebagainya. Keadaan ini tidak baik. Jemaat kita saudara-saudara sekian, sampai saat saya menyampaikan perenungan firman Tuhan ini, mungkin sekitar 60 orang sudah tertular yang kita tahu. Tapi mari saudara-saudara sebagai jemaat GKI Citra pada khususnya, mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga prosedur kesehatan kita dengan baik, dan mari saudara-saudara dengan hikmat Tuhan kita menjalani masa-masa yang mungkin tidak mudah ini. Saudara, sebagai penutup saudara-saudara, jika kita berpikir bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka mungkin bayangan kita, Tuhan itu di Mazmur seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Saudara, bayangan kita kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan akan selalu berada atau membawa kita domba-dombanya pada rumput hijau. Saudara, gambaran ini mungkin tidak salah. Tetapi saudara mesti ingat baik-baik bahwa gembala yang baik adalah gembala yang tidak akan membiarkan domba-dombanya tetap berada di padang yang berumput hijau. Loh, kok bisa, Pak? Iya. Karena gembala yang baik pasti tidak akan pernah membiarkan gembalanya atau domba-dombanya di satu tempat. Karena rumput hijau di tempat tersebut pasti akan habis satu saat. Sehingga gembala yang baik akan membawa domba-dombanya menuju ke padang rumput yang baru. Dan di dalam perjalanan menuju padang rumput yang baru, saudara-saudara kadang-kadang harus melalui lembah kelam. Kadang-kadang harus melalui perjalanan yang tidak mengenakan. Perjalanan lembah kelam. Makanya di ayat keempat dari Mazmur pasal 23. Sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, seringkali orang potong ayat ini. Dan orang cuma mengambil bagian rumput hijau. Tapi kita lupa bahwa dalam hidup akan selalu ada yang namanya lembah kekelaman. Dalam hidup akan selalu ada yang namanya keadaan yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan tidak selalu janji sama kita bahwa hidup ini akan selalu gampang dan mudah. Selalu akan ada tantangan, akan ada ancaman bahaya. Gembala akan memimpin domba-dombanya melalui lembah yang kelam itu. Tetapi percayalah bahwa gembalamu tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah pelindung kita. Dia akan membimbing kita meskipun melalui masa-masa yang sulit dan suram ini. Sebagian dari kita mungkin mengalami putus asa. Sebagian dari kita mungkin mengalami tekanan. Sebagian dari kita mengalami duka. Mengalami kehilangan. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menguatkan engkau. Bagian kita sebagai dombanya adalah taat kepada Tuhan. Ikut sang gembala. Percayalah bahwa dia akan menyertai engkau. Sekalipun kita tergelincir, dia akan mencari engkau, bahkan menggendong engkau sampai
putih rambutmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah yang memberikan pengharapan bagi kami. Firman-Mu lah yang menolong kami menjalani masa-masa yang tidak mudah ini bersama dengan Engkau. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup terus percaya, menaruh harap kami kepadamu. Hidup berhikmat, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.